anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 7, subtema 3 pembelajaran 2 mengenai indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membuat karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Yang kedua, mengetahui gaya gesek dan contohnya. Kita masuk ke pembelajaran 2. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Ayo mengamati. Perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Gambar 3.9 menunjukkan karya montase. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya montase? Lalu gambar 3.10 menunjukkan karya kolase. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya kolase? Gambar 3.11 menunjukkan karya mozaik. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya mozaik? Apa perbedaannya dengan karya kolase? Selanjutnya, gambar 3.12 menunjukkan hasil karya seni aplikasi. Menurutmu, bagaimana sih cara membuat karya seni aplikasi ini? Nah, ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusimu kepada bapak atau ibu guru dan kelompok lainnya. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Nah, ada juga montase, dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Lalu ada kolase, dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Lalu ada mozaik, dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Namun supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna yang menarik. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi ini banyak diterapkan oleh para seniman. Nah, berikut ini cara membuat karya montase. Tentukan tema karya. Kemudian buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku-buku bekas, majalah, atau koran bekas. Guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil atau warnailah. Cara membuat karya kolase. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian ya. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar.
Nah, cara membuat karya mozaik. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Lalu yang keempat, cara membuat karya aplikasi. Siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain pada kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut. Judulnya Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Steickhoff, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Steickhoff terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik? Diskusikan dengan teman sebangkumu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Karya kolase, montase, dan aplikasi serta mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Nah, secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat. Nah, sekarang ayo mencoba. Siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Catatlah hasil kegiatanmu. Nah, semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek, misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lainnya. Misalnya, yang pertama, apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Yang kedua, mengapa permukaan ban dibuat kasar? Nah, lalu ayo renungkan, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apa persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Silakan kalian tuliskan pada kolom berikut ini ya. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu. Selamat belajar, tetap semangat! Terima kasih.
kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.